Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat dengan ERD. Apa itu unsur ERD? Jadi pada ERD itu terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah entity atau yang biasa disebut sebagai objek, dilambangkan dengan simbol kotak seperti ini persegi panjang. Yang kedua ada atribut, yaitu properti yang membedakan antara objek satu dengan objek lain, dilambangkan dengan simbol elips. Jadi atribut ini biasanya berisi properti seperti ID mahasiswa, nama, kemudian umur, alamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada relasi, yaitu hubungan antar entity ini. Jadi relasi ini digunakan untuk menghubungkan antar entity. Ini adalah contohnya. Jadi ini yang disebut dengan entity. Kemudian yang ini disebut sebagai atribut atau properti. Kemudian ini adalah relasi. Nah, contohnya adalah mahasiswa itu memiliki jurusan. Atributnya mahasiswa itu adalah ada NIM, kemudian ada nama, ada alamat. Kemudian atribut pada jurusan yaitu adalah kode jurusan dan nama jurusan dan NIM. NIM ini adalah merujuk pada data atribut mahasiswa ini. Kemudian mengapa kok yang NIM dan kode jurusan ini terdapat garis bawah? Itu adalah karena itu adalah namanya adalah primary key yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kalau dalam sub entity itu pasti ada yang namanya primary key yang digunakan untuk menghubungkan entity yang lain. Jadi seperti ini tadi, ini adalah primary key dihubungkan dengan entity yang lain. Jadi pada awalnya name ini merupakan atribut dari mahasiswa, kemudian digunakan lagi di entity jurusan, jadi menjadi atributnya jurusan. Itu yang disebut sebagai primary key. Kemudian syarat primary key ada 3. Satu, bersifat unik itu jadi tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua ada minimal. Maksudnya minimal itu dibuat seminimal mungkin atribut yang akan dijadikan sebagai primary key. Untuk lebih jelasnya akan ada contoh setelah slide ini. Kemudian yang ketiga tidak bersifat null. Jika dia bersifat null maka tidak ada yang bisa jika dia bersifat null maka tidak bisa menjadi sebuah primary key, karena primary key ini adalah untuk menghubungkan antara satu entity dengan entity yang lain. Kemudian selain primary key ada yang namanya foreign key, yaitu primary key yang digunakan pada entity lain. Kemudian ada composite key, adalah primary key yang memiliki lebih dari satu atribut. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini pada tabel mahasiswa. Ini tabel mahasiswa. Ini merupakan sebuah primary key. Kemudian pada tabel jurusan
kode merupakan primary key dari jurusan. Yang tadi adalah primary key dari mahasiswa. NIM ini disebut sebagai foreign key, yaitu sebuah primary key yang digunakan pada entity yang lain. Kemudian di sini ada tabel IPK. Yaitu terdapat dua primary key, yaitu NIM dan kode. Untuk yang tadi masalah seminimal mungkin, syarat primary key itu minimal, tidak ada subset yang bisa menjadi primary key, yaitu maksudnya adalah kalau ada banyak tabel seperti ini, yaitu kalau bisa itu di minimal mungkin primary key-nya hanya satu atribut saja, tidak perlu banyak-banyak, kecuali dengan beberapa pengecualian seperti ini, seperti yang tabel ini. Kemudian ada derajat kardinalitas. Ada 3 macam dalam derajat kardinalitas, yaitu one to many, yaitu relasi suatu huruf yang terbentuk dari satu anggota di himpunan yang berhubungan dengan satu atau lebih anggota di himpunan yang lain. Kemudian many to many, yaitu relasi yang terbentuk dari satu atau lebih anggota di himpunan yang berhubungan dengan satu atau lebih anggota himpunan lain. Yang ketiga ada one to one. Mohon maaf, ini syarat yang benar adalah one to one, yaitu relasi yang terbentuk dari satu anggota di himpunan yang berhubungan dengan satu anggota himpunan lain. Untuk lebih jelasnya pada contoh berikut ini. Ini adalah one to many, yang mana di sini terdapat satu anggota himpunan dan berrelasi dengan banyak anggota himpunan. Bisa juga dibalik, many to one atau one to many itu sama saja. Kemudian many to many ini terdapat beberapa anggota himpunan. Di sini itu bisa berrelasi dengan beberapa anggota himpunan yang lain. Di sini bisa berrelasi di mana saja. Ini juga bisa di mana saja, seperti ini. Kemudian yang one to one itu satu himpunan ini hanya bisa berhubungan dengan satu himpunan yang lain. Kalau disebut sebagai korespondensial satu, jadi hanya bisa dihubungkan dengan satu saja, seperti ini, korespondensial satu. Kemudian terdapat simbol-simbol, dan maka itu simbol yang ini, simbol-simbol ini. Simbol 01 itu berarti memiliki makna minimum itu 0, maksimum itu 1. Jika satu-satu seperti ini, kayak ini, itu minimum 1, maksimum 1. Kemudian jika ada 0 seperti ini, kemudian ada bercabang seperti ini, itu berarti minimal 0, maksimal itu sampai n itu tidak beberapa, tidak diketahui. Kemudian kalau seperti ini itu berarti minimumnya 1, maksimumnya adalah sampai n. Jadi kalau memang 0 itu pasti minimum itu 0, minimum 0. Kalau 1 seperti ini itu pasti minimumnya 1. Tergantung setelah 0 atau 1 ini terdapat 1 atau bercabang seperti ini. Kalau bercabang sudah pasti banyak. Kemudian next, ini adalah contohnya yang dikatakan tadi.
ini one to one, korespondensi satu. Jadi satu anggota ini hanya bisa berhubungan satu anggota yang lain. Kemudian many to one atau one to many itu sama. Satu himpunan ini bisa berelasi dengan beberapa himpunan, sedangkan yang himpunan ini hanya bisa berelasi dengan satu saja, seperti ini, many to one or one to many. Kemudian many to many, banyak maksudnya itu anggota himpunan satu itu bisa berelasi dengan beberapa anggota himpunan, dan beberapa anggota himpunan yang lain itu juga bisa berelasi pada anggota himpunan yang lain, secara banyak seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan optimasi RD? Optimasi Entity Relationship Diagram berfungsi untuk membuat diagram tersebut lebih efisien dan fleksibel dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bisa dijelaskan bahwa optimasi ini bertujuan untuk membuat ERD ini lebih efisien dan lebih fleksibel, karena tidak mungkin ERD ini sistem akan terus bertahan apabila tidak efisien dan fleksibel, karena setiap waktu itu pasti ada perubahan-perubahan terjadi. Yang pertama, efisien. Entity relationship diagram tersebut bisa hemat tempat dan tidak memakan banyak memori. Itu arti dalam efisien, sehingga digunakan lebih lama. Cara melakukan efisiensi adalah dengan cara menambahkan weak entity atau penambahan kunci alternatif. Itu gambar seperti ini. Pada awalnya ini ada sebuah data mahasiswa, kemudian dapat atribut ini, nama, asal sekolah, dan jenis kelamin. Jika dilihat sekilas seperti terlihat agak banyak. Kemudian asal sekolah ini sama alamat sekolah itu bisa saja antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang itu sama. Sebagai contoh, misalnya ada 50 mahasiswa yang memiliki alamat sekolah sama dan asal sekolah sama, maka bisa disimpulkan bahwa dia akan lebih memakan banyak memori. Solusinya adalah dengan membuat big entity, yaitu dengan cara itu mengambil asal sekolah ini dan alamat sekolah ke entity baru. Ini namanya adalah entity sekolah. Dan untuk membedakan antara satu sekolah dan sekolah lain, maka terdapat yang namanya kode sekolah. Kalau di Indonesia itu terdapat NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Dan langkah kedua adalah menambahkan kunci alternatif. Contohnya itu nama barang, kemudian ada jumlah. Kemudian untuk bisa lebih efisien, maka tinggal membuat sebuah kode yang digunakan untuk biar lebih efisien, dan nama barang dan jumlah. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas ada 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Penambahan atribut, 2. Pemilihan domain yang lebih kuat, 3. Generalisasi, dan 4. Mengubah seluruh kolom menjadi baris. Penambahan atribut. Jika dilihat dari gambar ini, pasti terdapat sebuah ancu, itu ini. Kenapa ditulis 2 kali? Jadi kalau
perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT, kemudian membernya itu harus memiliki lisensi resmi dari Microsoft. Jadi dia harus membayar setiap tahun itu berapa ribu. Kemudian ini terlihat membingungkan karena ada dua member yang sama, nama softwarenya sama, kemudian keterangan juga padahal ini benar datanya sudah benar. Maka solusinya adalah dengan penambahan atribut. Ternyata pada tahun 2020 member 1 ini sudah membayar lunas sebuah software yang namanya Office ini. Yang pada tahun 2021 member 1 yang tadi itu belum lunas dengan pembayaran Office ini. Jadi penambahan atribut itu supaya data itu tidak rancu dan bisa dibuat fleksibel. Yang kedua ada pemilihan domain atribut yang lebih kuat. Pemilihan yang dimaksudnya adalah di kode data untuk atribut harusnya yang lebih luas lagi. Contohnya pada awalnya angka yang awalnya itu integer dengan bulat diubah menjadi numerik atau bilang desimal yang mungkin adanya pengisian angka koma. Contohnya kalau beli beras, data beras itu ada pembeli yang membeli 3,6. Nah ini supaya lebih luas lagi maka angka integer ini diubah menjadi numerik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada generalisasi, yaitu mengubah yang awalnya beberapa entity diubah menjadi satu entity baru dan menggunakan entity yang digabung atau digeneralisasi. Contohnya seperti ini pada sistem perpustakaan yang digeneralisasi. Buku itu dipinjam oleh beberapa orang, antara lain dosen, kemudian murid SMA, mahasiswa, dan guru SMA. Ini bisa bertambah lagi kalau dengan pinjam adalah masyarakat umum. Masyarakat umum itu meminjam juga, nah itu pasti akan bertambah lagi. Maka ini tidak fleksibel karena harus menambah entity terus. Kemudian solusinya adalah menggunakan generalisasi. Ini seperti ini. Jadi buku itu dipinjam oleh anggota. Jadi ini terdapat entity anggota. Kemudian entity anggota ini juga berrelasi dengan asal institusi pendidikan atau bisa juga dari masyarakat umum. Jadi bisa lebih hemat tempat juga ini karena hanya menggunakan 3 entity. Dan ini bisa banyak sekali entity-nya tergantung objek mana yang mau meminjam buku tersebut. Kalau ini kan hanya anggota yang meminjam buku. Kemudian nanti di anggota terdapat ID pengguna, kemudian ada nama pengguna, kode sekolah atau universitas atau univ atau masyarakat umum gitu. Jadi bisa lebih hemat tempat juga. Kemudian yang terakhir adalah mengubah struktur kolom menjadi baris yang pada awalnya berbentuk kolom seperti ini harus diubah lagi menjadi baris seperti ini supaya lebih fleksibel. Jika buku misalnya jika buku ini dipinjam 10 gitu, maka tidak mungkin harus membuat atribut itu sebanyak 10, maka tinggal membuatnya menjadi baris saja seperti ini ke bawah agar lebih fleksibel dan hemat tempat. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi
inti relationship diagram yang mungkin sangat singkat dan kurang apabila banyak kesalahan dan kata yang tidak berkenan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.